Yo, sahabat sektor 7 semuanya, jumpa lagi dengan Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan membawakan alur cerita kembalinya Sang Raja Neraka. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys. Link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah Raja Neraka menebas rambut Bulgui yang membuatnya pun ketakutan, terlihat bahwa Bulgui dengan sedikit tergagap bertanya apakah Raja Neraka tak membutuhkan seorang bawahan. Raja Neraka boleh saja menyebut dirinya seorang pengecut dengan permintaannya saat ini. Karena dirinya melihat adanya peluang menjadi bawahan dari Raja Neraka, maka dirinya meminta tolong agar Raja Neraka menerimanya kembali menjadi bawahannya. Ditambah lagi yang ditebas oleh Raja Neraka sebelumnya hanyalah rambut miliknya saja dan tak mungkin Raja Neraka menganggap bahwa rambutnya akan sama dengan kulitnya. Kemudian mencoba kembali meyakinkan Raja Neraka dengan berujar bahwa dirinya adalah Bulgui yang tak terkalahkan. Makhluk yang ditakdirkan untuk sama sekali tak goyah dan hancur. Dan lagi Raja Neraka pasti tak akan bisa berbuat apapun jika langit sudah menentukannya seperti itu. Akan tetapi Raja Neraka tak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Bulgui itu dan merespon dengan menyerang Bulgui secara membabi buta menggunakan pedangnya. Sedangkan Bulgui yang terlihat sedang menahan serangan brutal dari Raja Neraka itu beralasan bahwa dirinya tak mengira bahwa Raja Neraka akan kembali lagi. Jadi dirinya memutuskan untuk berusaha mencari kebahagiaannya sendiri. Akan tetapi Raja Neraka masih tak tergoyahkan dengan semua kata-kata Bulgui itu sembari berujar, jika ternyata Bulgui cukup cerewet untuk makhluk yang telah menggunakan para bawahannya sebagai umpan. Dasar pengecut. Namun Bulgui masih berusaha untuk merayu Raja Neraka dengan berujar bahwa dirinya pernah mendengar dari para mayat hidup bahwa Raja Neraka telah menjadikan anak tikus yang cengeng, babi yang gagap, anak ular yang bahkan belum lahir, dan manusia yang hina sebagai bawahan Raja Neraka. Bukankah mereka semua itu tak ada bedanya dengan sampah? Kemudian membanggakan dirinya sendiri di hadapan Raja Neraka dengan berkata bahwa dirinya berbeda dengan mereka semua. Karena dirinya tak akan jatuh ataupun hancur dengan mudah. Maka dari itu, lebih baik Raja Neraka memanfaatkan dirinya daripada mereka semua. Sebab mereka itu lemah luar dalam. Sedangkan pelindung Raja Neraka haruslah sekuat dirinya. Mendengar omong kosong yang dikatakan oleh Bulgui itu pun membuat Raja Neraka menjadi semakin geram dan mengingat saat Japin dan Hyunwoo memohon untuk membantu Raja Neraka bagaimanapun caranya. Kemudian berujar kepada Bulgui bahwa memang benar para manusia itu lemah serta mudah untuk terluka secara fisik ataupun batin dan juga ada kalanya mereka tak akan bisa bangkit sendirian. Ada kalanya juga mereka sangat kesepian dan menjauh dari dunia. Namun meskipun begitu, jika ada seseorang yang mengulurkan tangan, jika ada keberanian yang meraih tangan itu, maka para manusia akan bangkit lagi berulang kali sama seperti sekarang. Lalu dengan muka serius dan menyeramkannya, Raja Neraka masih melanjutkan kata-katanya dengan berujar bahwa di dalam serpihan kota yang hancur karena Bulgui, dirinya yakin mereka saat ini pasti sedang menyatukan banyak kekuatan kecil untuk menyelamatkan satu sama lain. Bulgui pun sedikit tak terima dengan perkataan Raja Neraka itu karena para manusia itu melakukannya hanya untuk mendapatkan uang saja. Itu merupakan sebuah tindakan yang munafik. Namun kata-kata Bulgui itu malah membuat Raja Neraka tambah kesal dan dengan urat-urat otot keluar dari wajahnya meminta kepada Bulgui agar tak meremehkan dan memfitnah mereka yang belum pernah mengalaminya. Karena menurutnya, tikus kecil yang rapuh masih lebih baik dibandingkan dengan kelelawar yang tumbuh liar.
Setelah itu Raja Neraka pun menjatuhkan hukuman kepada Bulgui dengan berujar hukuman telah dijatuhkan. Karena pendosa telah melahap manusia, mencampakkan bawahannya, dan membuat para manusia saling melukai, di mana tujuannya hanya untuk mendapatkan indranya kembali. Jadi dirinya akan menjatuhkan hukuman yang paling besar untuknya, yaitu mengambil indranya. Dan dengan diambilnya satu-satunya indera pendosa yang tersisa sebagai kemampuan yang sempat diterima dari dirinya di masa lalu, yaitu indera pengecap dan indera keenam, maka pendosa akan terkurung tanpa indera selamanya, supaya dia tak bisa merasakan apa-apa lagi. Mendengar hal itu, raut wajah Bulgui pun berubah menjadi pucat serta bertanya apa yang akan dilakukan Raja Neraka kepadanya dengan membuatnya tak memiliki indera lagi selamanya. Namun dengan bersiap menarik pedangnya, Raja Neraka tak menghiraukan pertanyaan Bulgui dan berujar bahwa Bulgui si setengah dewa hari ini akan mati. Bulgui pun kesal dengan omong kosong Raja Neraka itu dan memukuli Raja Neraka dengan brutal, namun tak membuat Raja Neraka goyah sedikit pun. Lalu dalam keadaan itu Raja Neraka pun berkata bahwa dirinya hanyalah pemotong ranting untuk para makhluk baik. Jadi jangan khawatir para makhluk baik, jangan menangis para makhluk baik, tertawalah dengan bahagia para makhluk baik, karena dirinya akan menyelesaikan semuanya. Bersamaan dengan hal itu Raja Neraka pun bersiap menarik pedangnya, namun Raja Neraka merasakan sesuatu saat akan melakukannya, di mana saat ini jantungnya berdebar dengan cepat serta darahnya seolah mendidih. Butuh konsentrasi ratusan tahun sebagai persiapan demi menjadi dewa lagi. Lalu hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan keajaiban hanyalah sebilah pedang ini. Seperti kata 10.000 orang yang berdiri di depan batu aneh, turunkan akar untuk pendosa yang melarikan diri. Sedangkan karena kata-kata yang diucapkan oleh Raja Neraka itu, Bulgui pun terpaku tak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Kemudian Raja Neraka menggunakan teknik pembonsaian jiwa bentuk keempat, bebas getaran, kapak batu tak terkalahkan. Bersamaan dengan hal itu Raja Neraka pun mengayunkan pedangnya yang langsung mengenai tubuh Bulgui hingga membuat ledakan energi yang sangat luar biasa. Kemudian sembari memasukkan pedangnya ke dalam sarung pedang, Raja Neraka berujar bahwa semoga Bulgui tak mengguncang lagi kehidupan para makhluk baik. Lalu bersamaan dengan hal itu juga di dunia manusia terlihat bahwa di langit telah terjadi sebuah retakan yang mengeluarkan cahaya berwarna kuning, yang membuat semua orang yang ada di sana pun terkesima saat melihat pemandangan itu. Termasuk Paman Park yang melihatnya pun berujar bahwa kejadian itu merupakan sebuah keajaiban. Sedangkan di dalam retakan itu pun terlihat Raja Neraka yang terhuyung karena kelelahan, serta indera keenam yang sebelumnya merupakan kekuatan dari Bulgui pun telah kembali kepada dirinya. Walaupun mungkin untuk sementara dirinya belum bisa menggunakannya semahir Bulgui, tapi di masa depan kekuatan ini akan sangat membantu dalam pertarungan. Kemudian dalam hati berujar bahwa ternyata yang akan menampung kekuatannya saat ini adalah roda darah yang ada di atas kepalanya saat ini. Namun Raja Neraka sedikit kecewa dengan bentuknya yang mengerikan. Padahal dirinya berharap bahwa roda darah itu akan ditampilkan dengan sinar yang cemerlang karena kekuatannya bangkit sedikit selagi bertarung melawan Bulgui tadi. Kemudian merasa jika saat yang ditunggu olehnya pun tiba, di mana tubuh Raja Neraka mengeluarkan sinar yang sedikit menyilaukan. Dan dalam hatinya berujar bahwa karena dirinya telah menciptakan keajaiban dengan menghancurkan makhluk tak terkalahkan, pasti dirinya akan mendapatkan satu kekuatan. Lalu Raja Neraka pun berkata bahwa biasanya dirinya akan menggunakan kekuatannya itu untuk dirinya sendiri. Namun, saat ini ada yang lebih mendesak dan lebih penting dari hal itu. Kemudian memanggil Roh Yunwo untuk datang kepada dirinya. Lalu berkata bahwa hal yang harus dirinya lakukan dengan kekuatan baru yang baru saja dirinya dapat adalah mengabaikan segala prosedur para dewa dan memberikan jabatan. Setelah Raja Neraka memanggil arwah Yunwo,
Raja Neraka pun memberikan jabatan kepada roh Yunwo yang bertugas sebagai malaikat maut. Bersamaan dengan hal itu, sebuah cahaya menyilaukan pun muncul dan terlihat sosok Yunwo yang sebelumnya masih dalam bentuk roh, kini sudah kembali mendapatkan tubuh fisiknya. Sontak hal itu membuat Yunwo pun bingung karena dirinya masih hidup. Lalu menanyakan kepada Raja Neraka apa maksud dari dirinya yang menjadi malaikat maut, padahal dirinya hanyalah manusia biasa. Raja Neraka pun tertawa mendengar pertanyaan itu dan berkata jika Yunwo tak mau menerimanya, apakah dia mau kembali menjadi roh lagi? Dirinya tak akan mencegahnya jika itu memang keinginan Yunwo. Akan tetapi dengan keyakinan penuhnya, Yunwo pun berujar bahwa dirinya akan bekerja sebaik mungkin dan bertanya apa saja tanggung jawabnya sebagai malaikat maut itu. Raja Neraka pun menanggapinya sembari tersenyum berkata, entahlah. Dirinya hanya tahu bahwa malaikat maut harus menghampiri makhluk yang sisa usianya tak banyak. Lalu menunjuk ke arah Jabin sembari berujar bahwa sisa waktunya sedikit lagi. Jadi lebih baik saat ini Yunwo menggunakan cahaya kebijaksanaan di dalam dirinya untuk menambahkan sisa usianya. Kemudian terlihat bahwa saat ini Jabin sedang duduk menangis sambil berdoa akan sesuatu. Lalu setelah itu Yunwo pun menyapa Jabin dengan memanggil namanya yang membuat Jabin pun berlari ke arah Yunwo untuk memeluknya. Akhirnya mereka pun saling berpelukan hingga tangis dari keduanya pun pecah mengingat momen-momen masa lalu yang telah mereka alami bersama. Kemudian setelah beberapa saat berlalu, Raja Neraka pun mengejek mereka yang ternyata memiliki sifat secengeng itu dan bertanya apakah acara menangis bersama mereka sudah selesai. Jabin dan Yunwo pun berdalih jika mereka tak secengeng itu. Walaupun kenyataannya tak seperti yang mereka ucapkan dengan bukti wajah mereka yang saat ini bengkak dan sembab itu. Raja Neraka pun dengan santai mengiyakan saja alasan mereka berdua itu. Lalu Jabin pun memberanikan diri untuk mengatakan sesuatu kepada Raja Neraka. Namun Raja Neraka menolak rasa terima kasih mereka itu karena mata mereka berdua saja sudah sebengkak itu. Akan tetapi bukan itu yang ingin dikatakan oleh Jabin dan Yunwo. Kemudian mengatakan bahwa mereka berdua sudah mendapatkan karunia kebaikan dari Raja Neraka serta menyaksikan pohon besar yang merupakan simbol keajaiban. Ditambah lagi, demi makhluk yang hina seperti mereka berdua, Raja Neraka telah bertarung hingga membahayakan dirinya sendiri. Raja Neraka pun merasa canggung dan terharu mendengar ucapan Jabin itu hingga membuat matanya juga ikut berkaca-kaca. Namun tak sampai di situ saja, Jabin pun mengatakan bahwa dirinya pernah mendengar jika Raja Neraka sedang membutuhkan pekerja untuk memperbaiki neraka. Mungkin akan memakan waktu yang lama jika mereka berdua ingin membantu Raja Neraka karena mereka berdua masih banyak kekurangan. Akan tetapi, mereka akan berusaha lebih keras dibandingkan siapapun untuk melakukannya. Kemudian mereka berdua pun berlutut di hadapan Raja Neraka sembari secara bergantian bersumpah dengan berujar bahwa dirinya Sojabin, tikus dari 12 cabang bumi, dan Yunwo, sang malaikat maut, mulai detik ini akan menjadi bawahan Raja Neraka. Diakibatkan hal itu, benang takdir pun muncul dari tubuh Raja Neraka dan terhubung kepada Jabin dan Yunwo setelah sumpah itu terjadi. Di mana benang itu muncul karena dua bersaudara itu telah membuka hatinya dan mempercayakan takdirnya di tangan Raja Neraka. Ditambah lagi, hubungan ini tak akan pernah berakhir jika dirinya tak memotong secara paksa benang itu. Lalu sembari tersenyum dalam hati berujar bahwa rupanya mereka berdua telah membuat keputusan yang besar. Padahal jumlah bawahan yang tersisa agar dirinya mendapatkan kekuatan adalah satu orang lagi. Tapi dengan bergabungnya Yunwo dan Jabin menjadi bawahannya, maka jumlah itu sudah melampaui batasan minimal. Disebabkan hal itu, kini Raja Neraka pun merasakan bahwa jantungnya berdetak dengan kencang, otot-ototnya menguat, hati penuh dengan perasaan menyegarkan, dan kelima inderanya pun terbuka lebih luas lagi. Itulah kekuasaan dewa sepenuhnya. Karena tempat yang akan menampung kekuatannya sudah siap,
Sekarang adalah waktu yang tepat untuk memilih kekuatan. Dirinya tahu kekuatan yang bagus yang harus didapatkannya pertama kali yang merupakan salah satu dari 3 kekuatan besar miliknya, yaitu kekuatan yang menjadi fondasi, cermin yang bisa mendeteksi kebohongan, dan melihat menembus segala hal serta bisa disebut sebagai cermin karma. Kemudian setelah itu kembali ke dunia manusia, terlihat bahwa saat ini Raja Neraka sedang keluar dari neraka dengan meregangkan tubuhnya yang kelelahan, sembari bertanya bahwa karena dirinya mendapatkan 2 bawahan dan 2 kekuatan setelah menangkap Bulgui, serta sembari menguap berujar bahwa apakah dirinya juga harus mengembalikan kekuatan ulat sutra juga, dan bertanya-tanya kapankah dirinya bisa mulai bekerja lagi. Akan tetapi bersamaan dengan hal itu, saat Raja Neraka menguap, Jiwo pun memasukkan makanan ke dalam mulut Raja Neraka, sembari tersenyum memuji Raja Neraka yang sudah bekerja keras, dan keajaiban yang ditunjukkan oleh Raja Neraka itu keren sekali. Namun Raja Neraka tak bisa berkata-kata karena sedang menikmati kue ikan yang sebelumnya diberikan oleh Jiwo itu. Kemudian Jiwo pun menjelaskan bahwa itu adalah kue ikan yang dijual di warung kaki 5, jadi dirinya membelinya. Lalu berkata, berarti ini semua sudah berakhir sekarang, dan meminta agar Raja Neraka segera pulang setelah bekerja. Raja Neraka pun mengiyakan hal itu dan bertanya apakah kue ikan itu bisa dimasukkan ke dalam sup Kim. Jiwo pun menawarkan apakah Raja Neraka mau dibuatkannya seperti itu. Dirinya akan membuatkannya jika Raja Neraka ingin memakannya seperti itu. Kemudian menanyakan apakah mereka juga ingin ikut. Jabin dan Hyunwoo pun dengan polosnya bertanya apakah mereka memang boleh ikut dengan mereka berdua. Jiwo pun sambil tersenyum berujar bahwa jika mereka merupakan bawahan dari Raja Neraka, berarti mereka semua adalah rekan kerjanya juga. Tentu saja mereka boleh mengikutinya. Dengan muka gembiranya, Raja Neraka memuji Jiwo atas kebaikannya, namun memanggilnya dengan nama Kang Rim, dan meminta Jabin untuk memanggil yang lainnya untuk ikut bersama dengan mereka. Sontak hal itu membuat Jiwo pun tercengang karena masih ada lagi selain mereka berdua. Kemudian sampailah mereka di kediaman Jiwo yang dimana Raja Neraka dan para bawahan lainnya saat ini memanggil Jiwo dengan nama Kang Rim. Jadi kita akan panggil dengan nama Kang Rim ya guys untuk saat ini. Kemudian kembali di dalam apartemen Kang Rim, terlihat bahwa di sana mereka semua sedang makan makanan yang dimasakkan oleh Kang Rim. Terlihat bahwa Sasa juga dengan lahapnya memakan masakan Kang Rim hingga membuat kuah masakan itu tumpah kemana-mana karena makan dengan lahapnya, dan Kang Rim pun membersihkan kuah yang ditumpahkan itu di atas meja menggunakan sebuah kain lap. Tak hanya itu saja, Dahi juga terlihat sangat menyukai masakan dari Kang Rim itu hingga meminta izin apakah dirinya boleh makan seporsi lagi. Kang Rim pun awalnya sedikit terkejut, namun langsung mempersilahkan Dahi untuk segera mengambilnya sendiri di dapur. Sedangkan Jabin saat ini terlihat sedang meniru apa yang dilakukan oleh Raja Neraka saat melawan Bulgui dan membuat Kang Rim pun tercengang, tak bisa berkata-kata lagi, sembari meminta Jabin untuk sedikit geser dari tempatnya berada saat ini. Tak sampai di situ saja, kekacauan masih terus berlanjut dengan kembalinya Hyunwoo dari belanja yang masuk bukan melalui pintu, namun dengan menembus dinding. Dengan sedikit khawatir, Hyunwoo pun menjelaskan bahwa dirinya sudah pergi ke Toserba di dekat sini. Tapi sepertinya dirinya tak terlihat karena sudah menjadi malaikat maut. Kang Rim pun tersentak karena baru menyadari hal itu. Akan tetapi yang lebih membuat Kang Rim terkejut adalah momen di mana saat ini Hyunwoo diikuti oleh 300 roh saat sedang pergi ke Toserba. Kang Rim pun berteriak kesal karena Hyunwoo sudah terlalu banyak memanen roh. Lalu meminta Hyunwoo untuk memulangkan para roh itu sesegera mungkin. Kemudian meminta tolong kepada Raja Neraka. Akan tetapi kondisi Raja Neraka saat ini terlihat sangat memprihatinkan yang membuat Kang Rim bertanya kenapa Raja Neraka bisa menjadi seperti itu.
Dengan sedikit tertawa canggung, Hyunwoo pun menjelaskan bahwa kondisi Raja Neraka saat ini disebabkan oleh usia Jabin yang bertambah banyak, yang membuat Raja Neraka pun kehabisan energi. Kang Rim pun menanggapi dengan mengatakan bahwa padahal dirinya mengira jika Hyunwoo adalah orang yang paling normal daripada yang lainnya. Namun ternyata dugaannya pun salah. Kemudian, keributan di apartemen itu pun terus berlanjut hingga membuat Kang Rim atau Jiwo pun lama-kelamaan menjadi kesal dan akhirnya berteriak menyuruh mereka semua untuk pergi ke neraka. Sontak kata-kata itu pun disalahpahami oleh Raja Neraka yang mengira bahwa Jiwo menginginkan dirinya untuk pulang ke neraka. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.